KPK mulai usut Formula E, Anies dan yang lain bakal ketar-ketir. Artinya sudah terang benderang ini penyalahgunaan anggaran daerah oleh Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Anies Baswedan. Uangnya bukan 1 juta, 2 juta, semiliar, 2 miliar, ratusan miliar, bahkan mencapai 560 miliar. Uang APBD, uang rakyat, uang hasil kontribusi dividen yang dikumpulkan oleh pejabat di DKI untuk APBD-nya. Kasus Formula E ini memang jadi sandera buat Anies Baswedan yang sudah percaya diri kalau dia akan jadi calon presiden. Karena Nasdem, PKS, dan Demokrat itu sudah sepakat untuk mencalonkan dirinya. Saya juga dulu heran, ngapain sih si Anies itu pakai acara bikin Formula E segala? Padahal itu bisa loh jadi senjata untuk melemahkan langkah dia menuju ambisi pribadinya. Tidak ada program yang ujuk-ujuk begitu, jadi semua berproses. Namun kami akan hormati semua proses yang ada di KPK. Kita tunggu saja hasilnya. Tentu harapan kita semua tidak akan ada masalah dan mudah-mudahan tidak mengganggu. Informasi yang saya terima kan Kadis Pora. Nanti saya juga nanti akan cek kembali ya. Formula E penuh dengan kesimpang siuran. Anies Baswedan sendiri memilih lebih banyak diam seolah ada yang sedang ditutupi. Ada dugaan kelebihan bayar dalam pengadaan anggaran Formula E, terutama soal komitmen fee. Dan PDIP yang ingin semuanya terbuka, mengajukan interpelasi, tapi tidak lama kemudian terjadi acara makan malam yang menyebabkan 7 fraksi parpol DPRD DKI sepakat menolak interpelasi. Bisa dikatakan interpelasi gagal karena tidak mencapai syarat yang diperlukan. Publik pun mendesak agar KPK segera menyelidiki kasus ini. Bahkan KPK sempat diunjuk rasa oleh mereka yang merasa KPK terus diam dan tidak melakukan apapun. Mereka menuntut KPK turun tangan, apalagi setelah ada hasil audit BPK terkait Formula E. Masa menilai Formula E ada potensi kerugian hingga 1,3 triliun. Sedangkan menurut PDIP DKI ada potensi pemborosan anggaran hingga 4,48 triliun jika ajang Formula E tetap digelar pada 2022. Anggota fraksi PDIP dan DPRD DKI Jakarta menuarasikan merinci biaya tersebut meliput komitmen fee yang sebesar 2,3 triliun, biaya pelaksanaan yaitu 1,2 triliun dan bank garansi 890 miliar. Meskipun saat ini biaya bank garansi sudah dikembalikan, masih ada biaya lainnya yang dinilai merugikan keuangan daerah. KPK kemudian meminta para pengunjuk rasa yang mendesak Formula E diusut agar melaporkan ke saluran pengaduan masyarakat. Hal itu diharapkan KPK agar validitas informasi dapat segera ditindaklanjuti. Kali ini KPK bersiap turun tangan. KPK akan memulai mengusut kasus dugaan korupsi Formula E di DKI Jakarta. KPK juga telah memintai keterangan kepada beberapa pihak untuk mengumpulkan data perihal kasus ini. Betul, KPK sedang meminta permintaan keterangan dan klarifikasi kepada beberapa pihak guna mengumpulkan bahan data dan keterangan ataupun informasi yang diperlukan oleh tim penyelidik, kata PLT juru bicara KPK yaitu Ali Fikri kepada wartawan pada hari Kamis 4 November 2021 lalu. Pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E DKI adalah tindak lanjut laporan dari masyarakat. Ali menyebut pihaknya saat ini dalam tahap penyelidikan untuk pengumpulan keterangan. Namun karena masih proses awal pengumpulan bahan keterangan, maka materi penyelidik tidak bisa kita sampaikan saat ini, katanya. Sebagai penutup, Ali meminta publik terus mengawal kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya tidak tahu akan sejauh mana pengusutan ini akan berlangsung. Apakah Anies akan pusing 7 keliling atau aman-aman saja? Yang jelas KPK sudah tepat mulai mengusut kasus ini. Meskipun menurut saya KPK sudah agak terlambat mengusutnya. Harusnya dari tahun lalu dimulai. Banyak yang mengatakan KPK selama ini melempem saat dimintai mengusut kasus, di antara ada 1 orang yang dianggap jadi pelindung. Dan saat ini orang tersebut sudah dipecat dan keluar dari KPK, sehingga KPK saat ini jadi lebih leluasa. Selain itu, banyak juga yang memimpin Anies akan keringat dingin karena program andalannya ini bakalan diusut. Kalau bagi pendukungnya mungkin ini akan disebut sebagai upaya menghalangi prestasi Anies. Tapi apapun hasilnya, Anies tetap bakal sempoyongan. Soalnya Formula E ini bukan hanya urusan pamer prestasi dari Anies, tapi jangan lupa siapa orang-orang yang berada di balik Formula E ini, yang membuat ini seolah jadi proyek. Kalau Anies kena, habislah sudah. Kalaupun Anies tak kena, orang-orang di belakangnya bakal pusing 7 keliling.
Dan yang terpenting adalah seandainya nanti KPK berhasil membuktikan bahwa ada korupsi di Formula E, maka citra politik Anies akan menjadi hancur berantakan. Ini adalah pukulan paling mematikan yang akan menghancurkan panggung politik yang sudah dia bangun sejauh ini. Tidak peduli apakah Anies terseret atau tidak, yang jelas Anies mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak kecuali KPK mengatakan tidak ada indikasi korupsi di Formula E. Formula E ini panggung besar untuk Anies. Kalau sampai roboh, maka Anies kehilangan satu prestasi besar yang bisa dia pamerkan. Bagaimana menurut Anda?